Shalom, selamat sore pemuda terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali untuk kita memulaikan ibadah kebaktian remaja pada sore hari ini. Seberapa pun kita yang ada, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan angkat lagu pujian penyembahan kita. Ku bawa syukurku ya Bapa ke tempat kudus-Mu pada sore hari ini ya Yesus. Inilah hati kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami ya Yesus. Engkau yang melayangkan kami bukan dapat memuji ya Tuhan.
memuliakan nama-Mu ya Yesus. Bukan sekiranya ya Bapa, seberapapun kami yang ada pada sore hari ini, Engkau berkenan hadir ya Bapa dalam jalannya ibadah kami. Maka Engkau memberkati ya Bapa jalannya ibadah kali ini dari awal dengan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Yesus. Biarlah ya Bapa, pujian kami Kau dapat menyenangkan hati-Mu ya Yesus, bahkan dapat menjadi duka yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Glory Yesus, glory Tuhan. Seberapapun juga yang ada pada sore ini Bapa, pada pelayan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Dengan luar biasa lagi untuk kami dapat memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Bahkan ya Yesus, pelayanan yang kami berikan pada sore hari ini kiranya dapat berkenan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Glory Yesus, glory, glory, glory Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir pada saat sore hari ini ya Yesus. Mungkin mereka yang sedang dalam perjalanan, kiranya Engkau tibakan mereka ya Bapa, sampaikan mereka di dalam rumah ini dengan selamat, dengan tidak satu kekurangan apapun ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir pada sore hari ini, kiranya dalam keadaan mereka yang sakit, Engkau berikan mereka kekuatan ya Bapa. Engkau memberikan ya Yesus mereka kesempatan untuk mereka dapat datang kembali beribadah bersama-sama dengan kami di dalam rumah-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa pada teman-teman kami mungkin yang tidak hadir pada sore hari ini, mungkin mereka yang sedang malas ya Bapa, kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka ya Bapa. Berikan mereka kerinduan nanti untuk mereka dapat menyembah-Mu ya Bapa bersama-sama dengan kami di dalam rumah-Mu ini ya Yesus. Glory Yesus, glory Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Bapa bagi hamba-Mu yang menyampaikan sebagai badan firman-Mu, Kau berkati beliau lebih luar biasa lagi di dalam Engkau ya Bapa. Glory Yesus, glory Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan untuk duduk. Seberapapun kita yang ada pada sore hari ini, jangan menyerahkan semangat kita untuk kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Allah itu baik dan teramat baik untuk saya dan teman-teman saudara seiman pada sore yang hadir. Sambil duduk kita akan angkat lagu pujian kita, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah
semua. Mungkin masih ada yang capek ya. Yang sebelah sini yang semangat. Ada Ani Desi, ada Bunda Roni. Yang sebelah sini yang anak-anak mudanya kayaknya nggak mau gerak semua, kalah sama yang umurnya 17 tahun lebih muda nih. Bener ya Bunda ya? Ayo jangan mau kalah untuk pemuda remaja di tempat ini. Kembali kita akan menaikkan lagu pujian kita, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, dan nyanyi glory bagi Dia. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Yesus jalan kebenaran.
siang. Jika mungkin ada dari adik-adik atau teman-teman semua yang menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini, ada? Tidak ada? Jika tidak ada, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Yang akan membawakan kantong persembahan, saya minta dari Hazel sambil menjalankan persembahan, kita akan angkat lagu pujian kita, Yesus Kekasih Jiwa. Berlipat-lipat kali ibadah sesuai dengan janji firman-Nya. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebab di dalam namanya adalah sumber kekuatan kita, dan Yesus segala-galanya. Maka serahkanlah diri kita di dalam hadiratnya pada sore hari ini untuk kita diberkati pada kebenaran firman-Nya, sebab firman-Nya adalah jalan terang dan pelita bagi kita. Sebab Yesuslah kekuatan. Yesus. Kekuatanku
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus. Glory, glory, glory ya Tuhan. Seberapapun kami yang ada pada sore hari ini ya Bapa, biarlah Kau berkenan hadir ya Bapa untuk memberkati janji ibadah kami ya Yesus. Glory, glory Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami rasakan kuasa-Mu hadir ya Bapa pada tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini ya Yesus. Glory, glory Yesus Tuhan, bahkan ada Roh Kudus-Mu ya Bapa yang memenuhi setiap hati kami, pikiran kami ya Bapa. Glory Yesus, glory Tuhan, berkatalah Engkau ya Bapa di setiap pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini Yesus. Glory, 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 glory Yesus. Glory Yesus, Engkaulah kekuatan kami ya Bapa, Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Yesus. Engkau sumber pengharapan kami ya Bapa. Kami takkan mampu berjalan sejauh ini tanpa penyertaan-Mu ya Yesus, tanpa kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa, tanpa pengharapan yang daripada-Mu ya Yesus. Glory, glory Yesus, glory, Terima kasih Bapak untuk kekuatan yang Kau berikan ya Yesus, sehingga kami masih boleh berdiri sampai dengan pada saat hari ini ya Bapak, di hadapan-Mu menyembah-Mu ya Bapak. Bahkan puja dan penyembahan kami naikkan di hadirat-Mu ya Yesus. Dan yang boleh dapat menjadi rumah yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapak.
dalam Engkau ya Yesus. Akan ada jawaban yang penuh sukacita yang akan kami terima ya Bapa. Kuatkanlah setiap iman kami ya Yesus. Jangan biarkan iman kami goyah ya Bapa, karena kami tahu karena pekerjaan yang luar biasa ya Yesus yang mampu memulihkan keadaan kami ya Bapa. Glory Yesus, glory, 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 glory Yesus. Glory, 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 glory Yesus. Glory Yesus. Sambil menunggu nanti dalam kasih Kristus, saya minta mudah-mudahan hidup kita selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan gereja. Isi kenapa? Puji Tuhan. Ada sukacita? Ada drama. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Kenapa Maria? Saya bisa buka kunci. Bahaya. Ajuna maju ke depan. Ayo, nanti di belakang sendiri kabar nanti. Dapat kelas apa? C. B. Oh, sekelas. Aduh, memang kalau jodoh juga kemana?
Satu kelas ya. Kak apa? Feby? Feby F. Satu lagi siapa? Maria. Maria apa? Ya, puji Tuhan. Yang menang lomba mau sekarang apa besok mau Meris? Ya. Ada semua kan? Enggak, cuma keluar ya. Sorry lagi cat rambut. Pakai cat apa? Oke. Budaya. Minggu lalu kita sudah bermain game dengan dipimpin oleh Kak Angel. Hari ini muncul pemenang. Ya, untuk permainan pertama, ini bukan kajian yang menentukan pemenang ya, Kak Angel semua ya. Ya. Ini Kak Angel yang mengumumkan. Oke. Oh ya. Kak Angel yang bagi hadiah maksudnya. Oke. Untuk permainan pertama yang menang adalah Tasya. Sebenarnya Kajen gak usah dimasukin. Tasya, Kajen, dan Maria Simombi. Ayo maju ke depan. Yang 3 warna hijau. Ya, depan baris. Dapat ya. Sweet. Sini, di tengah dong, di tengah. Ini kita main apa sih, lomba apa sih? Yang bilang ini saya nggak bingung lomba apa gitu. Oh, yang kata itu. Pegang. Enggak pakai. Kan saya sudah pegang mic. Yang mana dulu? Oke. Ya, untuk permainan kedua, ini yang lari-lari ini ya. Pemenangnya adalah kelompok 1. Beranggotakan Kasih, ayo maju. Kasih, Rizka, Loren, Tasya, dan Kak Jen. Memang Tasya sama Kak Jen anak tipis ya, kalau ini nggak apa-apa. Kak Jen terima aja. Ini loh sudah jadi. Ini buku tulis kecil kayaknya. Foto lagi. Titip Loren besok. Tepuk tangan. Yang nggak ikut jangan itu ya, karena ada cara masing-masing. Yang nggak ikut jangan iri, orang nggak ikut yang ada hadiah lah. Orang bunda aja yang datang ada apa? Siapa suruh duduk makan rujak? Ya, malam ini kita mau berbicara tentang perspektif. Apa? Efek. Perspektif. Sebelum masuk ke acara ini, ada yang mengerti artinya apa? Jangan sampai kajian bahas ini kalian nggak ngerti dari awal sampai akhir. Apa artinya? Sudut, siku-siku, sudut pandang. Cara kita memandang. Kalau saya memandang Totsi dari sini, Totsi pakai baju hijau tanpa kerah. Coba Rizka memandang Totsi gimana dari belakang? Rambutnya? Hah? Rambutnya doang, ya. Apa? Rambutnya lurus apa keriting? Lurus. Gemuk apa kurus? Kurus. Itu cara Rizka memandang karena dilihat dari sudut belakang. Kalau kajian lihat Totsi dari depan. Kadang-kadang dalam saya dan teman-teman melihat sesuatu beda sudut pandangnya, beda perspektifnya. Kayak Tasya, perspektif Tasya tentang makanan sekarang udah beda. Dia tahu kalori nasi berapa, dia tahu kalori gorengan berapa, ya kan? Karena apa? Karena pergaulannya berbeda. Deket sama Ibu Alit dan Cisinta. Jadi tiap makanan itu, ini
ini kalorinya berapa ya, ini kalorinya berapa, ini, aduh lama-lama tinggal nama doang tuh aja. Karena dia sudah punya masukan baru. Cara pandang kita tuh jadi beda tentang sesuatu. Karena kadang-kadang pergaulan bisa mengubah kebiasaan. Dulu Tasya kalau beli nge-es itu yang apa Cak? Yang gede itu? Hah? Large, coba. Large. Harus muncrat dikit ya? Large. Ya, Tasya dulu kalau beli nge-es itu yang large. Usah gitu jam rehatnya. Agak kedip-kedip sedikit matanya ya. Karena apa? Dulu nggak tahu ya. Karena sekarang bertambah dewasa, semakin mungkin lihat anggota Blackpink badannya bagus-bagus, terpacu. Ya, kalau kita sering lihat yang gemuk-gemuk ya terpacu untuk gemuk misalnya. Nah, kebetulan Tasya terpacu karena melihat yang langsing-langsing yang kurus-kurus ya. Kamu lihat siapa? Harusnya kamu lihat yang gemuk-gemuk Maria. Jadi terpacu untuk gemuk. Oke, nah tentang perspektif ini ada satu ayat dalam kitab, coba baca dulu 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Emang Arjuna suruh dikumpul di sekolah? Oh. Sebab kami tidak memperhatikan yang, coba backgroundnya yang kelihatan. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, itu belum, melainkan yang tidak, yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Badan kita sementara apa kekal? Hah? Sementara. Jangan terlalu pusing dengan badan ya, Cinta. Gak usah ngumpet-ngumpet tiap hari ngitungin kalori. Pusing lebihan sekolah matematika. Oh ini kalori ditambah ini, jadi pusing sendiri ya. Karena ini kelihatan kata firman Tuhan, yang kelihatan itu bersifat sementara ya. Rekening kita sementara kekal, Cinta. Gak usah dilihatin terus. Jangan-jangan ada yang mas, jangan cancer, dilihatin terus ya. M-banking ya, bunda ya, bunda atau Cinta nih. Suka menanti-nanti, siapa tahu ada notifikasi transferan masuk ya. Tapi itu sebentar, gak usah dilihatin terus. Tahu ada berkat luar biasa. Sedangkan yang tak kelihatan itu sifatnya kekal. Ya. Ada yang kasih contohnya, ini cerita yang gampang. Ingat cerita 12 pengintai? Yang mengintai mengintai negeri Kanaan. Tuhan nyuruh Musa, ayo pilih 12 dari suku-suku Israel, ambil pimpinannya satu-satu, intai negeri apa? Kakak, anak-anak, karena, kok jawabnya nggak percaya diri? Kalian jangan baca kitab ya? Jangan-jangan kalian nggak tahu apa-apa. Ya, Musa nyuruh akhirnya dikumpulkanlah 12 orang untuk mengintai negeri Kanaan. Coba pergi. Nah, apa yang terjadi? Ya, 10 orang dari 12 pengintai itu balik. Musa, itu negeri Kanaan yang kami lihat, ada bangsa enak, gede-gede orangnya. Susunya memang berlimpah, tapi nanti kalau kita melawan mereka, kita pasti kalah. Kata yang 10. Tiba-tiba ada 2 orang. Siapa? Kajian sama Benny. Ada 2 orang yang laporan lagi sama Musa. Musa, jangan takut. Mereka memang besar-besar, tapi Allah yang menyertai kita lebih besar. Negerinya yang dilihat sama, betul? Mereka melihat negeri yang
Beda perspektif. Cara melihatnya beda. Gak tahu dilihat dari sudut mana itu yang 10. Sedangkan yang 2 ini yang dilihat adalah kebesaran Allah mereka. Itu namanya perspektif. Ya. Tahun 1980-an ada, kalian tahu sepatu merek Puma? Ya, kamu pakai merek apa sih? Donatnya dong. Kalau ini donat ini, donat kecemplung. Ya, ada sebuah merek sepatu Puma itu yang kunci lompat ya. Ya, gitu ya. Yang lagi lompat lagi gitu. Nah, pada akhir tahun 1980-an, perusahaan ini mau bangkrut, hampir bangkrut. Ya, ini berpusat di Jerman. Akhirnya pimpinannya mengutus seseorang untuk pergi ke benua Afrika. Coba kamu survei di sana. Ya, jadi satu orang ini utusan dari brand sepatu Puma, dia survei ke benua Afrika. Ya, dilihat di sana, dia laporan sama pimpinannya di Jerman. Aduh Pak, itu orang-orang di benua Afrika semuanya gak pada pakai sepatu, gak suka pakai sepatu. Kalau kita buka di sini lebih bangkrut lagi Pak, kata satu orang. Akhirnya gak puas pimpinannya, diutus lagi satu orang. Ya, diutus lagi satu orang ke negara benua Afrika. Apa laporannya? Berbeda dari yang pertama. Pak, kita punya kesempatan untuk mendirikan pabrik sepatu di sini. Walaupun orang-orangnya nggak pakai sepatu, kita pasti bisa mengajarkan mereka untuk pakai sepatu. Manfaat sepatu apa? Sepatu ini buat olahraga, sepatu itu buat ke sekolah misalnya. Kita ajarkan Pak di benua ini. Betul. Dua orang yang berbeda disuruh survei ke benua yang sama, orang-orang yang sama, tapi hasilnya berbeda. Ya, artinya cara kita memandang sesuatu akan menentukan hasil. Akhirnya perusahaan pabrik ini nggak jadi bangkrut karena mereka mendirikan pabrik besar di benua Afrika. Dan di tahun-tahun berikutnya mereka mengendorse klub-klub sepak bola. Pastinya pakai sepatu kan kalau main sepak bola. Ya, akhirnya perusahaan ini nggak jadi bangkrut karena apa? Ada satu orang yang melihat dari perspektif yang positif tentang sepatu. Sabar. Ya, cara saya dan teman-teman melihat sesuatu itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi firman Tuhan katakan, jangan fokus sama yang sementara, fokus sama yang bersifat kekal. Apa itu? Iman saya dan teman-teman itu sifatnya kekal. Kita harus fokus di situ, di area itu. Iman kita, kasih kita, sukacita kita itu firman Tuhan katakan jangan fokus sama yang kelihatan doang. Tubuh kita apalagi yang kelihatan lah, semua yang kelihatan. Orang tua kalian, saudara kalian itu gak kekal. Lambat laun nanti ada yang meninggalkan kita, nanti ada yang lahir yang baru. Ya kan? Nanti orang tua kita mungkin gak ada. Ya kan? Nanti siapa? Gak ada. Karena apa? Semua yang kelihatan firman Tuhan katakan bersifat sementara. Tapi yang membawa kita kepada kekekalan itu yang harus diperhatikan. Amin. Ya. Bagaimana cara kita melihat di rumah? Oh, kajian saya kan tiap hari ngeliat terus yang kelihatan, betul? Kita tiap hari bertemu dengan orang yang kelihatan, ya. Semua itu bisa kita lihat. Nah, gimana caranya kita punya sudut pandang, punya perspektif yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau, ya. Coba Yohanes 17 ayat 3. Apa sih yang Tuhan mau dan bersifat kekal itu yang gimana? Kalau kita mau memperhatikan yang kekal. Nah, inilah hidup yang kekal,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkaunya T-nya besar. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu berhubungan dengan ini. Kita tuh kenal siapa Allah kita, siapa itu Yesus Kristus. Jangan cuma kita pelayanan mungkin ke gereja, itu kita cuma mengalami pelayanan, mengalami ibadah, tapi kita nggak mengalami yang namanya pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Mungkin teman-teman percaya, ya Yesus Kristus juru selamat, tapi kenal nggak? Mengalami proses nggak dengan yang namanya Yesus Kristus? Di proses itu, pengenalan kita itu adanya lewat apa? Kalau teman-teman sakit, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, di situ teman-teman tahu siapa itu Yesus Kristus. Benar? Kalau nggak ada masalah, kita nggak tahu bahwa Tuhan itu baik. Kita nggak tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Kalau nggak ada sakit penyakit, kita nggak tahu mungkin kalau Yesus Kristus itu sudah mati ribuan tahun yang lalu dan segala sakit penyakit itu sudah sembuh oleh Dia. Ya kan? Karena dengan pengalaman, dengan kita intim, nih mengenal di sini bukan hanya sebatas kenal. Oh itu namanya Yesus Kristus. Hanya sebatas mungkin teori pengetahuan, tapi mengenal di sini artinya ada hubungan yang intim, yang erat, ya. Ada hubungan yang apa sih ya? Dekat gitu loh. Seperti kalian kalau punya sahabat dekat, sahabat karib, itu sahabat kita itu lebih tahu luar dalam kita kan, daripada mungkin orang tua kita, saudara kita, betul? Yang sahabatan itu tuh kayak gitu loh. Hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai, oh ya kajian tuh saya mau mengenal Allah dengan apa? Sekolah Alkitab. Benar. Tapi nggak semua orang yang sekolah Alkitab benar-benar mengenal Yesus Kristus. Terus yang sekolah hukum mereka nggak bisa mengenal Allah. Hah? Yang sekolah jurusan ekonomi mereka nggak bisa mengenal Allah. Enggak. Boleh kalian mau misalnya, saya mau mengenal Tuhan, saya mau berhubungan dengan erat dengan Tuhan. Sekolah aja nggak apa-apa. Tapi cara pandangnya jangan begitu. Amin. Ini mulai tegang, kajian takut kepala. Kalian mulai diam gitu, menatap kajian dengan penuh sayu. Itu kajian takut gitu. Lama-lama itu nanti hilang. Ya. Nah, atau mungkin ada yang berpikir, oh, kalau saya mau mengenal Tuhan Yesus, saya sekolah teologianya harus S1, S2, S3. Berarti saya mau mengenal Yesus Kristus. Apa benar? Hah? Kebanyakan S kalian dingin. Benar? Kalian kalau banyak minum es kedinginan. Nah, orang kalau di belakang namanya banyak S1, SSI, SSO, SSA, SSS. Lama-lama benar? Nggak bisa lihat salah orang. Merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar. Kebanyakan S. Makanya di sekolah jangan suka minum S. Bisa kaku, disenggol dikit. Disenggol dikit gimana? Excel kalau disenggol dikit. Senggol dong. Sini. Karena Excel sekarang jangan main-main. Seksi keamanan. Semua yang nakal di kelasnya dicabut. Dia minta buku apa deh? Buat buku keamanan, catat. Kalau siapa ada yang nakal di kelas, Excel cabut. Terus kalau kamu yang nakal, ya. Saya tanya gitu. Terus kalau ada yang nakal gimana? Dia ngulang. Iya ya. Gimana caranya kalau seksi keamanannya sendiri yang nakal? Ya. Kalau proses apa? Sekretaris. Kerjanya bawa alat tulis, menghapus, enggak. Itu mama yang ngarang bagi mama. Ya, mama kamu jadi sekretaris, membantu Dewi menulis. Ya makanya itu
Excel itu ibu gurunya nggak salah kalau Excel jadi seksi. Arman ketua kelas loh Maria. Kamu tahu nggak? Tahu. Bangga loh punya adik jadi ketua kelas. Nggak sembarangan jadi ketua kelas. Jadi Excel sama Arman itu satu ketua kelas, satu seksi keamanan ya. Oh tuh, seksi keamanan itu senggol dong, gimana? Ya, tunaikan tugasmu dengan baik ya Excel sampai tahun ajaran 2024 ya. Jangan sampai pola pikir saya dan teman-teman kalau mau kenal Tuhan harus sekolah kita, harus jadi pendeta. Enggak. Kalau yang jadi pendeta aja yang bisa mengenal Yesus, nah coba gimana? Nggak bisa mengenal Yesus. Ya, pola pikirnya jangan kayak gitu ya. Oh, banyak Mama Elis, Om Erwin, Om Denny, kajian yang bisa mengenal Yesus Kristus. Enggak. Jangan gitu pola pikirnya. Semua punya hak yang sama untuk bisa mengenal Yesus Kristus. Mau engkau nggak ada misalnya nggak dianggap di gereja, bisa kenal dan berhubungan intim dengan Yesus. Bisa. Bahkan mungkin kami hamba-hamba Tuhan, mungkin kalian lebih dekat intim, kami sibuk pelayanan, kalian punya banyak waktu berdoa, baca firman. Nah itu yang mengenal Tuhan. Kalian punya waktu untuk bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Kita mungkin mau bercakap-cakap sibuk, ya kan? Itu kelebihannya, kalian bisa punya waktu banyak untuk mengenal siapa Yesusmu. Karena setiap ada keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah-buah. Kalian kalau dekat sama Tuhan ya, ada kasih, ada rizka, oh salah. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, itu buahnya. Coba kalau lihat orang yang buah-buahnya kayak gitu, dapat dipastikan pasti dia dekat sama Tuhan. Betul? Sabar, kakinya diinjek. Terima kasih. Sakit tau. Depannya enak, belakangnya bentak. Ya, itu satu kelas kayak gitu loh. Gimana di kelas ya? Itu ada penengahnya di situ aja mereka berantem loh. Kadang-kadang kalian sibuk pelayanan sampai lupa berdoa, bener gak? Kalian sibuk ibadah sampai lupa berdoa. Jangan sampai kalian hanya mengalami pelayanan, betul? Kalian hanya mengalami ibadah, tapi nggak mengalami Yesus Kristus. Beda loh ya. Ya. Kalian sibuk pelayanan, sibuk ibadah, tapi nggak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu secara tidak langsung kita sedang gagal mengalami pengenalan Tuhan. Ya. Oh tapi kan yang saya lakukan untuk Tuhan. Iya benar. Tapi hubungan kita dengan Tuhan jauh. Bisa nggak membedakan? Karena mungkin pelayanan di sini jadi WL, jadi singer, pemain musik, LCD, apapun itu ya. Tapi hubungan kalian dengan Tuhan itu jauh. Yang kalian kerjakan mungkin pelayanan, kalian rajin ibadah, tapi hatinya menjauh. Kenapa? Pulang-pulang udah capek karena sibuk, nggak ada waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, kalau itu sudah terjadi, mundur sedikit. Boleh nggak apa-apa. Kajian minggu ini saya mau menenangkan diri, nggak apa-apa. Satu minggu kalian nggak pelayanan untuk apa? Bukan untuk apa-apa, tapi untuk supaya kita tuh dekat. Bisa ada waktu berdoa, bisa ada waktu baca firman, bisa ada waktu untuk berpuasa dan segala hal yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak ngalamin Tuhan, berarti kita nggak benar-benar mengenal, cuma hanya sebatas tahu secara teori, secara pengetahuan. Oleh sebab itu kalau kita cuma tahu Tuhan hanya sebatas pelayanan, hanya sebatas ibadah, kadang-kadang banyak orang Kristen, anak pemuda remaja yang dalamnya udah kotor. Di sini tuh dalamnya tuh udah penuh dengan kekotoran. Ibadah rajin, pelayanan rajin, tapi nggak berbuat dosa bukan karena dia takut sama Tuhan, tapi karena di sebelahnya ada mamanya teman.
Ngalamin? Mungkin ada teman-teman remaja di sini yang enggak melakukan dosa. Kenapa? Ada kakak rohaninya terus di sebelah Mama Eris terus gimana mau berbuat dosa. Misalnya, ketika semua yang mengawasi kita nggak ada, di situ ujian. Betul? Pernah lihat orang-orang seperti itu? Atau pernah ngalamin? Kalian nggak berbuat dosa karena nggak ada kesempatan, gitu aja. Kalau ada kesempatan, langsung. Oleh sebab itu, banyak anak-anak muda ketika kuliah, bebas coy, benar? Kenapa? Gak ada yang ngawasin. Di situ ujiannya. Kita benar-benar takut sama Tuhan, gak berbuat dosa benar-benar karena takut sama Tuhan. Apa karena selama di sini kita gak berbuat dosa karena ada yang ngawasin? Ketika kita lepas dari pengawasan, jadi liar. Pernah melihat orang-orang seperti itu? Setelah kuliah, beda aja. Warnanya rambutnya di sini merah, kuning, hijau, pelangi. Kalau pakai baju segini, ya, di sini nggak berani. Tapi ketika sudah ada di kota, liar. Karena apa? Mengenal Yesusnya hanya sebatas formalitas. Betul? Tapi kalau kita benar-benar kenal Yesus, kita benar-benar tahu nih sayangnya orang berdosa yang sudah ditebus. Ketika kita di kota besar mau melakukan dosa, ingat sama Yesus. Ya, mungkin kita alim, baik, karena apa? Selalu dimonitor oleh orang tua. Benar? Ketika lepas dari pengawasan, bisa jadi liar. Makanya kita kalau mengenal Yesus, benar-benar mengenal, kenalilah. Lewat apa? Lewat masalah. Makanya Tuhan izinkan ada sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, supaya apa? Engkau kenal Tuhanmu. Amin. Kalau kita kenal, kita mau berbuat dosa pun, walaupun nggak ada yang lihat, nggak akan kita lakukan. Kenapa? Di sininya udah bersih. Amin. Ya. Karena dosa itu lahir dari keinginan di dalam. Ya. Ada istri yang nggak berani selingkuh. Kenapa? Suaminya ngintilin terus. Ketika jauh dari suami, di situ ya. Makanya jangan suka ketipu dengan penampilan. Ada orang yang penampilannya alim, shalom, rambutnya cepat. Rambutnya cepat, rapih, pakai dasi, sepatunya keren, tapi dalamnya kompromi. Ya. Tapi ada anak muda yang gondrong selengean, hai bro, maksudnya tuh ya biasa aja gitu. Tapi hatinya baik. Makanya jangan suka ketipu dengan penampilan, ya. Kadang-kadang ada orang yang kelihatannya baik tapi, ya. Nah, perspektif itu, sudut pandang itu timbul dari iman kita. Kalau iman kita, nah iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Nah itu, ya. Siapa yang teman-teman dengar hari-hari ini? Itu yang akan berpengaruh pada perspektif kita, ya. Biasanya kalian senang dengar yang followernya banyak, follower, betul? Kita suka nonton TikTok yang lainnya yang muncul banyak kan? Misalnya kita suka lihat itu, ya, betul? Kalian suka ikutin orang-orang yang di TikTok yang followernya banyak, yang nomor 1. Nah itu kadang-kadang yang kita dengar. Nah kalau nonton bola atau nonton pertandingan apa gitu ya, sebagus apapun prediksi, kalau di hati kita udah kita megang sesuatu, misalnya teman-teman megang Persib, tahu Persib? Ya, kalian tuh udah ngefans sama Persib
Benar nggak? Karena kita ngefans sama Yesus. Nah, jadikan Yesus sebagai kadang tuh ngefans berat sama Yesus. Mau? Jangan cuma Blackpink, BTS, apa lagi? EXO, apa? NCT, bukan NCT. Oh NCT, kirain NCT. Ya, biasanya itu kalau mereka ngomong apa kalian cepat terpengaruh, benar nggak? Orang yang nomor satu di kalian itu bisa mempengaruhi hidup kalian. Cara jalan, cara duduk, cara pakai baju, itu bisa berpengaruh. Kayak Kak Angel, dipengaruhi siapa malam ini pakai kecap? Ya kan? Orang yang kita jadikan nomor satu itu bisa mempengaruhi hidup lo. Oleh sebab itu malam ini jadikan Yesus nomor satu, number one di hati kita. Kalau Yesus udah nomor satu, TikTok mau ngomong apa, prediksi tokoh-tokoh dunia mau ngomong apa, yang kita dengar cuma Yesus. Amin. Prediksi tahun ini anak-anak ABG menuju kehancuran. Misal, tapi kalian dengar Yesus, masa depan sungguh ada. Ya kan? Kalian dengar Yesus, segala berkah dan berkutanggung di dalam dia. Mau prediksi apapun tentang tahun 2023, kalau yang kalian nomor satu di hati itu Yesus, bodoh amat. Yang penting Yesus saya ngomong begini, gitu loh. Amin. Jadikan nomor satu. Maka apapun yang dunia tawarkan, kalau bukan dari suara Yesus, kalian akan tolak. Nanti lihat, kalau kalian udah sekolah di kota, kuliah di kota, banyak tawaran. Mau permendak? Enggak. Ya kan? Kenapa? Hubungan kalian dengan Yesus dekat. Nanti ada suara. Jangan. Dengerin suara. Mau coklat kan? Kalau dari kajian terima. Ya. Tapi kalau dari orang yang nggak kenal, jangan. Walaupun ini coklat, siapa tahu di dalamnya ada coklat. Coba Matius 76. Siapa yang harus teman-teman dengar? Matius 17 ayat 6. Matius 17 ayat 6. Matius 17 ayat 6. Tunggu. Coba naik lagi nih. Ya, naik lagi dulu. Ini tadi masih di sini sih ayatnya. Cuma kita ringkas aja. Buka dulu deh. Matius 76. Oh, aja ngomongnya Matius 76 ya. Itu merek rokok ya? Apa sih yang 76? Benar ya? Benar kan? Ini nggak tahu, bagus lah. Matius 17 ayat 5. Mundur ya. Daripada ganjil genap, nggak jadi nonton. Ganjil genap. Nah, ini ada satu kisah. Ya, kalian baca sendiri lah ya, kelamaan. Nah, di situ tiba-tiba awan turun. Ya, kalian baca kisah ceritanya di rumah. Ada suara dari awan-awan. Inilah anak yang kukasihi, anak saya. Kepadanya lah aku berkenan. Apa di sini dikatakan? Dengarkanlah dia. Jadi siapa yang harus kalian dengerin? Yesus. Mau suara apapun di kiri kanan muka belakangmu, tetap jadikan suara Yesus nomor satu, number one. Amin. Ini di SMP nih, kalian nanti banyak tawaran, pergaulannya macam-macam. Jadikan Yesus nomor satu. Ya. Dengerin aja suara Yesus.
Mau di TikTok, suara Yesus mungkin bisa bicara lewat hamba Tuhan, dengerin. Ketika kalian baca Alkitab, baca itu suara Yesus itu, dengerin terus supaya firman itu mempengaruhi hidup kita. Karena banyak hari-hari ini media sosial berbicara, benar? Banyak orang yang membangun kebenaran versi masing-masing. Kalau kita nggak siap dengan suara yang kita dengar dari Yesus, kita akan bisa berubah pola pikir. Oh iya ya, kayaknya benar juga nih si ibu ini ngomong gini, betul? Iya ya, benar si Becky ngomong gini, kayaknya cocok dalam hidup saya. Kenapa jadi Sunda begini? Ya kan? Kalau kalian buka media sosial, orang itu kadang-kadang membangun kebohongannya sendiri. Betul? Kita nggak tahu itu benar apa salahnya. Kebohongan yang diulang-ulang tersebut akan menjadi sebuah kebenaran kalau kita baca terus, lihat terus. Nah, jadi suara siapa yang harus kita dengar? Suara Yesus, ya. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman, akan suara Yesus, itu terus yang harus kalian pegang. Makanya sih, Aca kalau tiap manusia dengerin khotbah terus, daripada dengerin kamu. Ya, belajar dengerin firman, dengerin khotbah siapa yang benar, dengerin. Karena dari situ akan timbul iman. Nah, Markus 5, kita mulai lihat sudut pandang demi sudut pandang. Markus 5 ayat 21. Di situ ada seorang kepala rumah ibadah. Dua-duanya terlalu banyak intro. Ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Ya. Dia seorang kepala rumah. Kenapa Revi? Kok bisa begitu? Oh ya ampun. Jangan dengar suara acak, dengar suara Yesus. Ya, supaya kamu nggak bikin doa. Nah, ada seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ya. Kenapa ya? Kok Yairus bisa tersungkur? Apa yang terjadi dengan dirinya? Coba baca ayat 23. Kenapa dia bisa tersungkur? Ternyata anaknya perempuan sedang sakit. Hampir mati, bukan sakit. Iya, sedang sakit parah. Hampir mati. Hampir, tapi belum mati. Ya. Datang Yesus, datang ke rumah saya. Ini lagi praktek drama kan. Datang dulu ke rumah saya, letakkan tanganmu di atasnya supaya hidup dan supaya dia selamat dan tetap hidup. Ya, ini Yairus mohon-mohon sama Yesus. Yairus itu orang Yahudi, kepala rumah ibadat yang memegang erat hukum Taurat. Jadi dia tuh hidupnya penuh dengan aturan. Ibadahnya juga harus ada liturgi itu ya Yairus. Oke, kata Yesus, mari kita OTW ke rumahmu, kata Yesus. Bener on the way, coba ayo kita. Kalian lihat, kalian nggak tahu singkatan dari OTW apa? Apa? On the way kan? Jangan baru tahu tadi kan kamu. Nah, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, OTW kan? Bener kan? On the way, Yesus mau pergi ke rumah Yairus, lagi OTW. Orang berbondong-bondong terus ngikutin Yesus. Yesus tuh kayak banyak fansnya. Jadi ketika dia mau ke rumahnya Yairus, banyak orang yang berbondong-bondong berdesak-desakan malah. Yesus bawa dompet nggak? Takutnya hilang kalau di Indonesia gitu. Berdesak-desakan, orang yang kecelakaan aja hilang kok dompetnya. Bener nggak? Pernah dengar? Orang kecelakaan dompetnya hilang. Gimana mau lihat KTP apa ya? Udah hilang. Ini pertanyaan bukan gitu. Bukan Yesus bawa dompet nggak? Nah, ayat 25 coba apa yang terjadi? Ketika Yairus dan Yesus lagi OTW ke rumah Yairus. Nah, di situ ada seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12
Ada yang ini sih kalau lagi datang bulan kadang-kadang sakit banget sampai jengking. Itu Kak Okta juga tuh pernah, bukan pernah, dulu kayak gitu sampai jengking nggak bisa kerja, ya. Ada wanita-wanita tertentu yang ngalamin bahkan seperti itu. Kalau kalian kan biasa yang paling mules, ya, mules. Nah, ini bukan hanya sebulan sekali, 12 tahun. Coba bayangin dulu, 12 tahun pakai pampers terus. Ya pendarahan, ya kan? Ini istilahnya penyakit langka mungkin. Pendarahan 12 tahun itu gimana coba rasanya? Jangan dibayangin. Tapi kita itu ngerasain 12 tahun dia pakai pembalut terus. Coba bayangin, bayangin aja dulu 12 tahun berapa pembalut yang dia habiskan? Bukan istri. Oh bukan lagi 1.000 miliar. Aca aja sekali pakai 30 ya Cak. Pagi, siang, sore 10 hari 30. Lucu ya? Oh ya 20 lah, 20. Aku ketawa. Aca pernah pakai pampers kali. Iya bayar pakai pampers. Saking suburnya. Nah, coba bayangin 12 tahun. Hartanya sudah habis, dia berobat ke sini. Coba, ada ayat yang mengatakan 26. Dia berobat ke dokter ini, mungkin sekarang dia berobat ke sini tuh. Dia telah berulang-ulang diobatin, berulang-ulang oleh tabib, berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada, Pak. Hartanya sudah habis, rekening di MBK-nya sudah nol, rumahnya mungkin sudah dijual, dia kontrak sama sekali, tapi tidak ada perubahan, bahkan makin memburuk. Kalau orang perjanjian lama zaman dulu hukum Taurat, kalau orang yang sedang pendarahan nggak boleh keluar rumah. Baca di Imamat itu ada aturannya, ya, nggak boleh keluar rumah, yang dia duduki najis, yang dia pegang najis. Dan itu sangat-sangat diketahui oleh kepala rumah ibadat Yairus. Itu terjadi di depan mata. Harusnya perempuan itu nggak boleh keluar rumah. Najis, semua yang dia sentuh itu najis. Kalau hukum Taurat, ya. Yesus mau membuka pola pikir Yairus, karena Yairus itu sangat memegang hukum Taurat. Ketika, coba ayat 27. Apa yang membuat perspektif anak muda perempuan ini? Coba baca. Dia sudah mendengar. Apa yang teman-teman dengar itu yang berpengaruh. Dia sudah dengar berita tentang Yesus. Yesus bisa menyembuhkan. Yesus bisa menyembuhkan yang buta, yang lumpuh. Dia dengar. Makanya pola pikirnya berubah. Tadinya dia memang gak boleh pergi keluar rumah, tapi setelah mendengar Yesus, berita tentang Yesus, imannya berubah. Dia memberanikan diri keluar rumah dan dia percaya beriman. Asal ku jamah saja. Coba itu ayat dibuka, ya. Asal ku jamah. Dia ngomongnya dalam hati loh. Dia nggak ngomong langsung. Jadi kayak ngomongnya gitu. Asal ku jamah saja, jumlahnya aku akan. Dia nggak ngomong loh, cuma ngomong dalam hati. Asal ku jamah saja, aku sembuh. Amin Bunda. Asal ku jamah saja, jumlahnya sakit kaki Bunda sudah sembuh. Ngomongnya kalau kita dengan Yesus ngomongnya beda. Sudah sembuh. Iya deh. Bukti kesembuhan itu di sini prosesnya. Jadi kalau kalian sakit ngomongnya enggak, saya sudah sembuh. Masih sakit gitu, ngomong terus saya sudah sembuh. Masih sakit gak jadi, ngomong saya sudah sembuh. Bodoh amat, jangan dengar dunia. Dunia mengajarkan logika.
rasain 5 panca indera belum terjadi, betul? Tapi imam mengatakan engkau pasti sembuh, terjadi. Cerita selanjutnya, Yesus, siapa yang jamah jubah saya? Ya kan? Kalian baca sendiri. Dibukanya aja dikit-dikit nih. Siapa? Ada energi yang keluar. Power Rangers. Coba lagi 29. Kok kayak ada energi yang keluar? Nah, kan? Ketika iman bekerja, habis apa? Dia mendengar. Berhentilah pendarahan. Tapi persoalan berikutnya terjadi. Yesus nak nyari. Coba ayat 30. Dia merasa sudah sembuh dia. Tapi Yesus tahu ada tenaga yang keluar dari dirinya. Siapa yang pegang saya? Ya diketawain lah ya sama murid-murid. Yesus bilang, "Oh iya, ini banyak orang. Buru-buru kita tahu siapa yang megang jubahnya." Ya semua orang megang kan? Orang berdesak-desakan. Tapi Yesus tahu ada tenaga kesembuhan yang keluar dari dirinya. Amin. Biar Yesus mengeluarkan tenaga dalamnya malam ini. Apa masalahmu? Sakit penyakit, ekonomi, bilang dalam hati, bahkan bersuara, asal ku jamah saja juga, masalahku selesai. Itu terjadi di depan mata Yesus. Kalau orang zaman dulu perjanjian lama, orang tuh nggak bisa menyegat orang. Makanya wanita ini kan dia ikut Yesus dari belakang, karena aturannya nggak boleh. Kayak orang Indonesia gitu, nggak boleh, harus dari belakang. Betul? Banyak aturan kan kalau hukum Taurat. Nah itu terjadi di depan mata Yesus untuk membuka pola pikir bahwa hukum Taurat sudah di-upgrade oleh Yesus. Amin. Di-upgrade oleh Yesus. Itu terjadi dan akhirnya wanita itu sembuh. Lalu mereka lanjut perjalanannya, OTW ke rumah Yesus. Singkat cerita, Yesus menyembuhkan anak perempuan Yesus. Umur berapa anaknya tadi? 12 tahun. Ini wanita pendarahan. Kok bisa? 12 tahun itu. Kalau orang pendarahan bisa hamil nggak? Selama 12 tahun wanita ini tertutup kandungan itu, secara manusia tertutup dong. Tapi setelah tertutup itu terbuka, anak Jairus yang 12 tahun sembuh. Amin. Kalau iman kita berubah, perspektif saya dan teman-teman berubah, ada kebangkitan. Ya, nanti kalau baca di selanjutnya, Yesus ngomong tali takut. Bangkit generasi muda. Karena jangan mau dibilang generasi yang suka mager main HP, generasi strawberry, dalamnya lunak, luarnya keras. Ya kan? Banyak generasi sekarang yang ditempa masalah sedikit aja hilang. Ya, jangan mau tali takut. Coba cari deh yang ada tali takutnya. Berapa tuh? Habis Yesus menyembuhkan anaknya Yairus. Di situ ada kata-kata tali takut. Bangkit. Generasi muda bangkit. Ubah pola pikir, cara memandangnya. Amin. Jangan pakai pola pikir yang sesuai. Oh, dunia bilang begini, dunia bilang begini. Aduh. Dengarkan Yesus, kenali Yesusmu. Jangan cuma baca tiap hari, setor di grup, tapi nggak mengalami apa yang kalian baca. Alami. Kalau apa yang kalian baca suruh mengampuni, ampuni saat itu juga. Tali takut. Firman Tuhan bilang, engkau harus saling mengasihi, kasihi musuhmu.
nanti kajian nunggu KKR di gereja. Jangan suka menunda. Tali takung, bangun, bangkit. Imannya harus bangkit. Oh, saya mau kuliah nggak punya duit, saya mau sekolah nggak punya duit. Bangkit. Apa yang ada di depanmu, apa yang ada terjadi di sekitarmu, Yesusmu bisa ubah dengan saja. Amin. Amin. Masalahmu bisa Tuhan selesaikan saat itu juga asal kita percaya. Tali takung, bangun, bangkitkan imannya. Ubah pola pikir yang salah, sudut pandang yang salah. Karena Yesus bekerja ketika ada iman. Amin. Ketika iman kita berubah tentang Yesus, maka perspektif kita berubah. Mulai aktivasi Roh Kudus dalam diri kita, ya. Udah aktivasi Roh Kudus? Tekan kosong. Ya. Dengerin Yesus setiap hari. Jangan cuma dengerin apa tadi? NCT, apa lagi? Blackpink, BTS. Itu nanti mereka juga nggak membawa kalian pada kekekalan. Tapi Yesus akan membawa kita hidup yang amin. Percaya? Mau bangkit? Saya mau nanya pemain musik. Mari kita punya sudut pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Tenang. Mau gue bangkit tanpa aku. Ya, bangkit berdiri jemaat. Anak-anak muda yang luar biasa, mari kenali Yesusmu, ya. Katakan malam ini, Tuhan, saya mau kenal Engkau lebih dari pengenalan kita kali ini. Saya mau kenal Engkau lebih dari apa yang dunia katakan. Saya mau mendengar suara-Mu Tuhan malam ini. Saya mau mendengar apapun yang Tuhan. Buka mataku dan lihat wajahmu,
terjadi apapun dalam dunia itu, tiada kasih yang lebih. Bahwa kami mengenalmu lebih dalam. Biarlah Tuhan mendapatkan hati-hati pemuda remaja di tempat ini, hati yang rindu untuk mengenal pribadi Tuhan, bukan pengenalan secara pengetahuan, bukan hanya pengenalan secara teori, tapi dalam malam ini kita mau mengalami Tuhan, kita mau mengenal lebih dalam siapa Yesus Kristus itu, sehingga hidupmu berubah, imanmu berubah, cara memandangmu akan sesuatu berubah, cara engkau melihat masa depanmu berubah, cara engkau melihat masalah pasti berubah ketika engkau mengenal siapa Yesusmu. Jangan dengarkan yang lain, suara Yesus, biarlah itu yang terngiang-ngiang terus dalam hati. Dengarkan Yesus setiap hari, maka suara itu akan terngiang-ngiang terus dalam hidupmu. Engkau akan dipengaruhi oleh suaranya, engkau akan dipengaruhi oleh firman-Nya, sehingga engkau tidak menjadi anak muda yang mudah galau. Engkau akan selalu menang, engkau akan bangkit, engkau akan mengalami tali takut dalam hidupmu, sehingga engkau bisa berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepadaku. Segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan Dia berkata sudah selesai, sudah sembuh. Ketika suara yang engkau dengar tiap hari suara Yesus, maka perspektifmu berubah, cara engkau melihat sesuatu berubah. Engkau akan melihat masalah sebagai suatu kesempatan untuk membuktikan siapa Yesus yang kita kenal. Engkau akan melihat masalah sebagai suatu kesempatan untuk mengalami pengenalan yang intim dengan Yesus. Engkau akan melihat sakit penyakitmu sebagai suatu kesempatan untuk membuktikan bahwa oleh pilu-pilunya kita sudah sembuh dari segala sakit penyakit. Kenali Dia mulai malam ini, kenali suaranya, kenali pribadinya lewat firman Tuhan, lewat suara Roh Kudus yang selalu menggema dalam hatimu. Dengarkan itu terus tiap hari, maka hidupmu akan
engkau akan menginjak-injak masalahmu dengan iman. Engkau akan jadi pemenang dan bisa berkata, aku mau selalu mengenalmu, aku mau selalu mengenalmu, aku mau selalu mendengar suaramu, aku mau selalu mendengar suaramu. Anak-anak muda di tempat ini Tuhan menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Bukakan setiap rahasia firman Tuhan. Roh Kudus pimpin anak-anak muda ini Tuhan untuk mengerti, untuk memahami, bahkan untuk melakukan setiap firman yang sudah mereka dengar. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu menjadi kekuatan kami, harapan-Mu menjadi harapan kami. Dan kami senantiasa diberi damai sejahtera sukacita di dalam Tuhan. Ketika kami mau tetap diri akan Tuhan, ketika kami mau beriman teguh kepada Tuhan, hanya Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu ingat Tuhan, mendengar suara Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami, memberkati keluarga kami, kakak adik kami Tuhan. Biarlah mereka semua juga boleh menjadi umat-Mu yang setia dan takut akan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk yang tidak hadir Tuhan. Mungkin mereka ada kegiatan, mungkin mereka ada di luar kota. Tuhan beserta dengan mereka. Mungkin mereka sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan Tuhan kami percaya di samping depan kami boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan kembali dan terus mengasihi-Mu. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati orang-orang yang duduk di kabinet pemerintahan, yang di pusat dan di daerah Tuhan. Berkati Jawa Barat, berkati Indramayu, berkati Hongkris dan sekitarnya di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan